Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, beberapa tahun yang lalu ada seorang penulis menerbitkan buku dengan judul Siapa Menabur Angin Dia Akan Menuai Badai. Nah, ini cerita gitu. Buku itu berkisah, banyak kisahnya tentang bagaimana elit-elit politik di saat itu yang bermain-main dengan PKI akhirnya menuai akibatnya nanti pada tahun 1965. Nah, dari cerita buku ini ada pesan yang akan dia ungkapkan, itu adalah bahwa hidup itu pasti ada pertanggungjawabannya. Nah, seperti cerita Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini dia masih main-main. Oh, dia seperti menabur dusta menuai azab. Nah, itu kira-kira lah. Dia menabur dusta akan menuai azab. Ketika akal sehatnya dikalahkan oleh akal bulusnya, ini terjadi pergolakan di tengah masyarakat. Ya, setahun 2 tahun orang mungkin masih menerima gitu. Tapi semenjak beberapa tahun terakhir ini, katakanlah mulai 2018 gitu, itu pertentangan kepada Yusuf Mansur itu sudah sangat dahsyat. Dan sekarang penentangan itu makin dahsyat. Jadi apa aja sekarang yang akan dikerjakan Yusuf Mansur, para netizen kita sudah melihat ini pasti akal bulus. Karena memang di mana-mana Yusuf Mansur itu bercerita akal bulusnya telah mengalahkan akal sehatnya. Demi apa gitu? Ya demi uang. Demi uang. Kalau orang kan kadang-kadang ada menebar uang demi kekuasaan, kan ada juga gitu. Kalau Yusuf Mansur, kekuasaan itu bagi dia juga demi uang. Karena dia telah membangun di dalam hatinya itu, yaitu semacam ketakutan. Takut sekali dia akan menjadi miskin. Padahal ketika takut yang berlebihan untuk menjadi miskin, di saat itu dia termasuk dalam perangkap setan. Karena setanlah yang terus-menerus menakut-nakuti orang untuk menjadi fakir, gitu, menjadi miskin. Nah, sekarang kalau kita lihat perbuatan Yusuf Mansur itu terus-menerus dikutuk oleh masyarakat. Terus-menerus diperhatikan kemana dia ini. Ada cerita Palestina, dia mau mencoba pesantrennya hancur, orang akan lihat, ini pasti akal bulus. Tidak ada lain sudah, akal bulusnya gitu. Akal bulusnya untuk mendapatkan uang. Dia nanti cerita tentang haji, orang akan melihat ini akal bulusnya untuk mendapatkan uang. Karena memang selama ini yang dibangun oleh Yusuf Mansur itu akal sehatnya telah mengalahkan dirinya. Yang muncullah akal bulusnya. Nah, orang-orang yang merasa dirugikan sekarang ini terus-menerus mengejar dia. Ini belum kita singgung-singgung orang-orang yang dirugikan dalam paket umrah merdeka. Wah, itu jumlahnya 7.000 orang lebih, 7.426 orang. Ini juga mulai mengejar dia. Kemarin di kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru cerita sampai tingkat banding. Sekarang muncul lagi pengaduan atau gugatan di Bogor. Wah, Yusuf Mansur ini harus menyiapkan diri lagi. Walaupun secara pribadi dia nggak pernah datang. Dia nggak pernah datang secara pribadi. Tapi kan dia dengan pengacara segala macam itu kan nggak mungkin gratis. Pasti bayar. Nah, itu terus di tempat lain kasus ada terus. Nah, belum lagi muncul kasus belakangan ini, itu orang sudah bayar DP perumahan, ternyata rumahnya nggak ada. Nah, Yusuf Mansur pasti ada di situ.
Coba bayangkan itu. Ternyata benar. Mansur mendamaikan orang, udah nggak usah ke pengadilan, gue bayarin dah. Gitu. Ya pasti dia ada hubungan kan? Mana ada dia mau mengeluarkan uangnya hampir 1 miliar gitu. Kalau nggak ada hubungan dengan persoalan itu, pasti gitu. Jadi cerita Yusuf Mansur sekarang ini yang berniat untuk membangun kerajaan uangnya. Dan sekarang uangnya itu mulai mengejar-ngejar dia. Jadi ya kalau mau kaya tuh ya bangunlah usaha itu dengan rasional gitu. Bangunlah usaha itu dengan rasional. Kalau rasional insya Allah itu tumbuhnya pun juga secara rasional. Kalau Yusuf Mansur kan dia nggak mau begitu. Dia nampak sebagai orang kaya yang cepat. Ya, tapi caranya ya dengan cara mengelabui masyarakat dengan dalil-dalil sedekah. Mengelabui orang-orang dengan cerita tabungan tanah. Mengelabui orang dengan cerita bisnis hotel city gitu. Ternyata bisnis hotel city itu dia robah dengan bisnis lendir pun dia nggak takut. Kenapa? Akal sehatnya sudah dikalahkan oleh akal bulusnya. Jadi kalau kembali kita kepada Al-Quran itu, cerita-cerita orang-orang yang sudah dikalahkan akal sehatnya oleh akal bulus itu banyak sekali. Bahkan dalam cerita agama-agama itu banyak cerita seperti itu. Mungkin para pemirsa ingat kisah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu dalam cerita saudara kita non-muslim dari Nasrani, kaum Nasrani itu kan dia percaya itu bahwa Yudas lah yang telah menyerahkan Yesus kepada raja Yahudi gitu dengan imbalan uang. Dalam cerita itu ada yang mengimbal uang dengan 30 keping emas. Jadi imannya dia tukar dengan 30 keping emas. Dan dalam sejarah Islam kan juga banyak cerita-cerita begitu gitu. Orang dengan mudah berubah keyakinannya gara-gara ditawarkan dengan jumlah uang. Nah, Yusuf Mansur ini menjadikan uang sebagai panglima hidupnya. Walaupun nanti kalau kita singgung, kita kritik, oh enggak, aneh itu menggugah masyarakat supaya lebih peduli kepada kehidupan gitu. Apaan? Ternyata kasus dia tuh banyak. Jadi kesimpulan kita kalau hidup ini akal bulus sudah mendominasi, maka akal sehat terpaksa mati gitu. Di saat akal sehat seseorang mati, yang muncul dalam kehidupan adalah iblis dalam segala dimensinya. Apakah iblis itu nanti wajahnya dalam bentuk ustadz, ya kan? Apakah iblis itu nanti wajahnya nanti sebagai politisi? Nah, Yusuf Mansur kalau dia tetap tidak mau mengoreksi langkah-langkahnya, dia itu sedang memainkan sekarang skenario yang dikendalikan oleh iblis, di mana akal sehatnya telah lumpuh dan mati, dan sekarang dia ingin menebarkan virus-virusnya supaya orang lain juga mati akal sehatnya. Jadi mari kita lawan ini semua dengan menghidupkan akal sehat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.